Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat problematika dalam beragama dan bernegara akhir-akhir ini, seperti misalnya adanya kelompok-kelompok yang intoleran, juga misalnya adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila, dengan ideologi lain yang mereka yakini. Juga permasalahan-permasalahan lainnya dalam hal beragama di dalam bingkai bernegara, maka akhir-akhir ini ya seringkali kita lihat, seringkali kita temui ya banyaknya gerakan-gerakan yang dilakukan terkait dengan moderasi beragama, sehingga gerakan moderasi beragama ini adalah salah satu langkah yang harus kita lakukan untuk menangkal atau menghindari hal-hal yang bisa membuat keadaan kita dalam bernegara bisa terancam dikarenakan kesalahpahaman dalam sikap beragama kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana penguatan moderasi beragama. Moderasi adalah cara pandang atau cara berpikir yang mengambil jalan tengah, tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan. Di dalam agama Islam kita memahami salah satu sikap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sikap tawasud, yaitu sikap tengah-tengah, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Ekstrim kiri kita maksudkan sebagai pemikiran yang liberal atau sikap liberal, ya. Ekstrim kanan adalah sikap yang radikal atau kelompok fundamentalisme yang lebih mengutamakan kekerasan dalam beragama. Dan kita sebagai yang mengambil jalan tengah, bersikap tawasud, tidak berat ke kiri dan berat ke kanan tadi, bisa dimaknai sebagai muslim yang moderat, sehingga gerakan yang kita lakukan adalah gerakan moderasi dalam beragama. Kita memilih jalan tengah, tidak radikal, tidak pula liberal. Moderasi beragama bukanlah moderasi agama, sehingga jangan sampai disalahpahami ketika kita melihat adanya misalnya gerakan moderasi beragama, lalu kita pahami ini mau mengganti misalnya prinsip-prinsip yang ada di dalam agama. Tidak, ya. Moderasi beragama ini fokusnya ada pada bagaimana cara pandang dan cara berpikir kita, cara bersikap kita dalam beragama, bukan mengubah apa yang ada di dalam agama itu sendiri. Jadi moderasi beragama bukan moderasi agama, karena agama sudah jelas, konsepnya sudah sangat jelas dan tidak perlu dimoderasi lagi. Ada 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menguatkan atau sebagai bagian dari penguatan moderasi beragama. Langkah yang pertama adalah pemahaman terhadap kebangsaan. Rendahnya pemahaman terhadap kebangsaan ini salah satu yang bisa mengakibatkan timbulnya kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang mengutamakan kekerasan, yang mana lebih menginginkan terjadinya perubahan yang drastis terhadap negara ini sesuai dengan keinginannya, atau mengubah ideologi negara kita yang tadinya Pancasila dan itu tidak diyakininya misalnya menjadi ideologi yang diyakininya, atau bahkan merusak tatanan negara, sistem bernegara yang sudah ada karena dia menganggap misalnya demokrasi itu tidak ada di dalam Islam, sehingga pemahaman-pemahaman yang keliru seperti ini bisa membuat mereka ya bergerak dengan gerakan-gerakan yang di luar dari gerakan yang tengah-tengah tadi, ya. Mereka
lebih bersikap ekstrim dalam hal menjalankan agama ini di negara, khususnya di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu pemahaman terhadap kebangsaan ini harus ditingkatkan, ya harus lebih dikuatkan supaya sebagai seorang warga negara bisa lebih memahami bagaimana harus beragama dan bagaimana harus bernegara. Ketika negara kita ini damai, aman, sejahtera, maka beragama pun kita akan nyaman. Nah, berbanding terbalik misalnya dengan ketika negara kita hancur, terjadi dalam situasi berada dalam situasi konflik dan lain sebagainya, maka beragama pun tidak akan menjadi nyaman. Itulah yang terjadi di sebagian negara di Timur Tengah, sehingga beragama akan lebih nyaman ketika negara kita berada di situasi yang damai. Karena itu pemahaman kepada para warga negara yang sudah keliru ya untuk berpikir mengenai negara ini, ya ini juga harus diadakan penguatan atau pemberian pemahaman lebih lanjut kepada mereka. Dan ini salah satu gerakan yang dilakukan oleh gerakan moderasi beragama ini. Misalnya lagi ya, ada kelompok-kelompok yang suka menghina gitu ya, suka memecah belah ya, memaki-maki ya, membuat konflik ya, dan lain sebagainya, yang mana ini bisa membuat persatuan negara ini terancam, bisa terpecah belah ya, karena apa yang dilakukannya itu salah satunya bisa memecah belah warga negara Indonesia ini, yang itu bisa nantinya berefek pada terpecah belahnya juga negara kita ini ya, dikarenakan sikap-sikap mereka yang terlalu keras tersebut ya. Padahal di dalam Islam tidak diajarkan hal yang seperti itu. Kita di dalam Islam diajarkan untuk bagaimana berkata-kata yang baik, berkata-kata yang lemah lembut, bersikap yang baik, karena Nabi Muhammad itu diturunkan untuk liutamima makarimal akhlak ya, untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga apa yang diteladankan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi adalah bagaimana cara bersikap yang baik, yang santun ya. Ya tidak keras gitu ya. Bagaimana juga cara berbicara Nabi yang lemah lembut, yang dengan perkataan-perkataan yang baik, dan ini yang harusnya jadi contoh bagi kita di dalam beragama ya, sehingga kita tidak terlalu keras ya dalam hal itu, apalagi sampai memaki-maki ya, menghina ya, dan lain sebagainya. Ini sudah keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah toleransi. Kalau toleransi ini berada pada posisi yang rendah ya, atau banyaknya warga negara yang intoleran ya, baik misalnya terhadap antar umat beragama, misalnya kita sebagai seorang muslim dengan yang non muslim misalnya intoleran ya, maka ini juga sebagai salah satu akar yang membuat dalam hal bernegara kita tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa negara kita menjadi negara yang damai, yang aman, yang nyaman, karena ada sikap-sikap yang intoleran ini tadi. Oleh karena itu ya, toleransi itu harus diutamakan, harus dijalankan, tapi toleransi itu juga ada batasan-batasannya ya. Jangan sampai kita saking menggalakkan toleransi itu ya, sampai mengubah atau sampai menyentuh hal-hal yang harusnya tidak boleh masuk pada ranah toleransi itu sendiri, misalnya dalam hal akidah gitu ya. Nah, sehingga ini juga harus diperhatikan. Toleransi bukan hanya antar umat beragama, tapi juga antar umat Islam. Banyak kita temui misalnya sesama umat Islam saja saling saling bermusuh-musuhan ya, saling berdebat ya dengan berbagai macam hal yang harusnya tidak harus diperdebatkan ya, karena sama-sama benar misalnya kan ya. Nah, ini juga seringkali terjadi. Ada kelompok-kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan ya. Ini juga bagian akar dari sikap yang bisa memecah belah gitu ya. Padahal kita memahami bahwa di dalam Islam pun terdapat perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga
ketika berbeda pendapat ya boleh jadi ya kedua-duanya itu adalah pendapat yang benar karena punya masing-masing dasar, sehingga tidak perlulah menyalah-nyalahkan apalagi sampai mengkafir-kafirkan misalnya. Karena saat ini juga ada ya sebagian kelompok yang suka ya di dalam ajaran-ajaran mereka itu mengkafir-kafirkan gitu ya. Hanya karena misalnya itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, lalu dia menganggap itu adalah sebagai sesuatu yang keluar dari agama Islam misalnya kan ya. Padahal itu terjadi hanya karena kurangnya pengetahuan si yang mengkafirkan tadi misalnya kan ya. Jadi jangan sampai kita mudah mengkafirkan seseorang karena boleh jadi ya yang kita anggap salah itu adalah yang benar, dan kita yang menganggap diri kita benar itu adalah yang salah gitu ya. Dan itu mungkin saja terjadi. Sehingga toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat Islam ya, itu harus kita perkuat dalam gerakan moderasi beragama ini. Yang ketiga, hal yang membuat lemahnya moderasi beragama adalah radikalisasi ya, atau paham-paham radikal. Nah, dalam hal ini ya, harus kita perkuat deradikalisasinya gitu ya. Bagaimana anti terhadap radikal itu bisa kita lebih berikan pemahaman kepada orang-orang di sekitar kita ataupun masyarakat ya, supaya tidak terpengaruh dengan paham radikal tersebut. Memberikan pemahaman tentang deradikalisasi ini tadi ya, atau kontra terhadap radikalisme ini ya, ini tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja, misalnya polisi ya, TNI ya, enggak ya. Tapi ini jadi tanggung jawab kita bersama, karena tujuan dari deradikalisasi ini juga merupakan bagian dari bagaimana negara ini bisa tentram ya, bisa damai ya, bisa aman ya, termasuk juga bagaimana kita beragama bisa nyaman gitu. Sehingga deradikalisasi ya, atau kontra terhadap pemahaman-pemahaman radikal ini juga harus kita lakukan. Sebagai seorang guru misalnya ya, harus memberikan pemahaman kepada murid-muridnya ya. Sebagai seorang penceramah gitu, harus bisa memberikan pemahaman terhadap jemaah atau orang-orang yang hadir di majelisnya. Sebagai seorang dosen misalnya kepada mahasiswa-mahasiswinya ya, dan juga ya profesi-profesi lainnya ya, juga harus memberikan pemahaman tentang deradikalisasi ya, atau anti terhadap paham-paham radikal, kontra terhadap paham-paham radikal ya, kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga ya bisa memperkuat gerakan moderasi beragama ini tadi, agar tidak larut pada ekstrim yang radikal. Dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Lemahnya moderasi beragama biasanya dikarenakan penolakan-penolakan ya, atau tidak menerima tradisi-tradisi yang ada. Yang ada di pikirannya hanya dia nganggap agama itu dan tradisi adalah satu kesatuan, sehingga karena Islam ini turun di Jazirah Arab, dia nganggap tradisi-tradisi yang ada di sana merupakan tradisi-tradisi Islam gitu. Padahal kan belum tentu seperti itu gitu ya. Ada yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang itu bukan merupakan ajaran Islam ya, itu hanya bagian dari tradisi mereka di sana saja gitu. Ada yang masuk dalam sunnah Nabi ya, ada yang tradisi itu hanya sebagai tradisi biasa orang-orang Arab saja gitu. Nah, karena itu ya, ketika kita masuk dalam bernegara di Indonesia ya, beragama kita tidak boleh mengesampingkan tradisi yang ada di negara kita juga ya. Kita harus juga bisa menghargai tradisi-tradisi yang ada di negara kita, sebagaimana orang-orang Arab yang menghargai tradisi mereka. Tradisi-tradisi kita harus kita terima ya, dan kita kembangkan ya, dan tentu selama itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita, sehingga penerimaan terhadap tradisi ini akan memperkuat moderasi beragama. Cara berpikir kita, cara pandang kita, bersikap kita akan lebih mengambil jalan tengah ya, akan lebih tawasud ya.
dalam beragama ini ketika kita bisa menghargai tradisi, menghargai kebudayaan. Contoh misalnya ya dalam hal bahasa ya. Kita harus menghargai bahasa Indonesia sebagai salah satu bagian dari budaya Indonesia itu sendiri ya. Kita juga harus memprioritaskan bahasa Indonesia ini ya, walaupun kita tahu bahwa bahasa Arab itu penting ya, tapi kita juga harus mementingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa kita ya. Jangan sampai kita meninggalkan bahasa Indonesia itu sendiri karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan kita. Di samping itu juga misalnya bagaimana cara kita berpakaian. Ada yang menyalahkan atau tidak menerima misalnya peci hitam ya, dianggap itu tidak ada dalam Islam misalnya kan ya. Karena itu asal mulanya ya menurut sejarah kan ya dibawa atau dipakai oleh Soekarno gitu ya. Terkadang dikatakan peci hitam itu adalah peci Soekarno ya. Tapi terlepas bagaimanapun sejarahnya, peci hitam merupakan salah satu bagian dari tradisi yang ada di negara kita dalam hal berpakaian, dan itu pun harus kita hargai dan itu harus kita kembangkan juga ya. Kita terima itu sebagai salah satu bagian dari tradisi kita selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama ya. Jadi tidak menentang tradisi, malah menerima tradisi dan membuat tradisi itu merupakan salah satu bagian dalam memperkuat moderasi beragama sehingga menghindari timbulnya pemikiran-pemikiran atau sikap-sikap yang bisa merusak agama itu sendiri. Baik, itu tadi 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai penguatan dalam moderasi beragama berdasarkan problematika yang terjadi di negara kita saat ini. Karena rendahnya, karena lemahnya 4 hal ini tadi membuat dalam hal beragama ya, dalam hal moderasi atau moderat dalam beragama ini juga menjadi lemah. Sehingga untuk menguatkan moderasi beragama itu tadi ya, cara berpikir, cara pandang yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri, perlu bagi kita untuk memperkuat 4 hal yang sudah kita sampaikan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama untuk bisa membuat negara kita ini menjadi negara yang lebih nyaman untuk kita tempati, menjadi negara yang lebih nyaman untuk tempat kita beragama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.